Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Mariudin, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah jurnal yang berjudul Pemanfaatan Ekstrak Daun Jambu Biji sebagai Inhibitor Korosi Baja Paduan dalam Medium Larutan NaCl 3,56%. Adapun hal ini terkait dengan tugas besar 1 mata kuliah korosi yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Igusti Ayu Arwakti, MT PhD. Dan ini adalah jurnalnya. Jurnal ini terregistrasi dengan nomor ISSN 27237680. Dan ditulis oleh Agustinus Ngatin, Anissa Fitri Wulandari, Astrid Dwi Sapana, Sinta Setyaningrum, dan Dian Ratna Suminar dari Politeknik Negeri Bandung. Untuk penulis, saya ucapkan terima kasih. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu karena hampir 90% alat mesin dan instalasi industri berasal dari logam dan paduannya. Namun, logam tersebut rentan mengalami korosi. Salah satunya adalah pada peralatan industri kondensor pada plant desalinasi. Terhitung biaya yang diperlukan untuk perawatan dan penanggulangan masalah korosi skala nasional di beberapa negara mencapai 1,5 hingga 5% dari GNP. Jika ditinjau dari biaya perawatan di industri sektor kimia, biayanya mencapai 70 hingga 80% dari seluruh biaya perawatan. Dan metode dan peralatan yang digunakan. Bahan dan peralatan. Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini antara lain daun jambu biji kering, metanol teknis 95%, NaCl padat, Aquades, FeCl3, NaOH, HCl, asam askorbat, asam oksalat, H2SO4, dan amonium molibdat. Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain bejana maserasi, rotary vacuum evaporator, spektrofotometer visible, hot plate, dan raca analitik. Hal pertama yang dilakukan adalah daun jambu biji kering berukuran 0,32 mm dimaserasi menggunakan metanol teknis 90% dengan perbandingan umpan dan pelarut yaitu 1:10 selama 2 kali 24 jam. Filter yang dihasilkan kemudian dipekatkan menggunakan rotary vacuum evaporator pada kecepatan 200 rpm dan suhu 70 derajat Celcius. Pengujian pada ekstrak dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Uji kualitatif dilakukan dengan penambahan larutan FeCl sebanyak 3 tetes untuk menentukan adanya tanin. Uji kuantitatif dilakukan dengan spektrofotometer visible pada panjang gelombang 595 hingga 750 nm. Kemudian langkah selanjutnya ada proses pengkorosian. Spesimen baja paduan dengan dimensi 20 mm x 70 mm dan kali 3 mm dibersihkan menggunakan kertas abrasif. Kemudian karat yang masih tersisa dibersihkan dalam larutan HCl 10%. Selanjutnya dilakukan pembersihan kotoran lemak dalam larutan NaOH 10%. Permukaan logam kemudian dibersihkan dengan air, dicelupkan dalam alkohol dan dikeringkan. Logam yang kering dan telah diketahui beratnya dicelupkan dalam media larutan NaCl 3,56% yang telah ditambahkan ekstrak dengan variasi konsentrasi 0, 50, 100, 200, 400, 800, dan 1600 ppm selama 7 hari. Pada hasil laju korosi baja paduan yang dilakukan percobaan dengan variasi perendaman 6, 24, 48, 96, 190, dan 384 jam. Dan berikut adalah rumus-rumus untuk laju korosi pada baja paduan. Dan hasil dan pembahasan. Ekstraksi daun jambu biji. Kadar air pada jambu biji kering berdiameter partikel 0,32 mm berkurang 24,84%. Daun jambu biji diekstrak dengan metode maserasi. Dalam proses maserasi, metanol sebagai pelarut polar akan mengikat komponen-komponen senyawa antioksidan dalam daun jambu biji yang bersifat semipolar.
ekstrak hasil maserasi berupa larutan encer yang kemudian difiltrasi. Ditunjukkan pada gambar 1. Filter encer masih mengandung metanol sehingga perlu dipekatkan menggunakan rotary vacuum evaporator. Hasilnya berupa ekstrak pekat berwarna kehitaman dan berbau khas seperti yang disajikan pada gambar nomor 2. Berat ekstrak pekat yang didapat adalah 35,99 gram dengan densitas 0,9 mg per liter dan persen yield sebesar 35,99%. Analisis kualitatif dan kuantitatif dapat dilakukan pada ekstrak pekat. Analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan antioksidan tanin di dalam ekstrak pekat. Sejumlah ekstrak pekat dirasa dengan larutan FeCl3 menghasilkan warna hijau kehitaman seperti ditunjukkan pada gambar nomor 3. Analisis kuantitatif ekstrak pekat bertujuan untuk mengetahui kadar antioksidan yang terkandung di dalamnya menggunakan metode spektrofotometri. Vitamin C merupakan senyawa antioksidan lain yang terkandung di dalam daun jambu biji selain tanin, sehingga pengukuran kadar antioksidan pada ekstrak dapat distandarkan pada kadar vitamin C. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan spektrofotometer visible pada range panjang gelombang 595 hingga 750 nm. Hasil analisis menunjukkan bahwa terkandung sebanyak 4076 ppm senyawa antioksidan vitamin C dalam ekstrak pekat. Kemudian pengujian sebagai inhibitor. Metode pengujian korosi yang dilakukan adalah immersion test. Spesimen baja paduan yang telah disiapkan direndam di dalam medium korosif ditambah inhibitor ekstrak selama waktu tertentu dalam keadaan kedap udara. Berdasarkan hasil pengujian korosi, penambahan ekstrak daun jambu biji ke dalam medium larutan NaCl 3,56% memberikan pengaruh terhadap laju korosi yang terjadi pada spesimen baja paduan tinggi. Hal tersebut mengartikan bahwa ekstrak daun jambu biji benar dan dapat dijadikan inhibitor korosi karena dapat menurunkan lajunya. Pengaruh konsentrasi ekstrak terhadap laju korosi dan inhibisinya. Pengujian korosi awal dilakukan dengan 7 variasi konsentrasi inhibitor ekstrak, yaitu 0, 50, 100, 200, 400, 800, dan 1600 ppm selama 169,5 jam. Pada gambar nomor 4 terdapat produk korosi berwarna merah kecoklatan pada permukaan spesimen dalam medium NaCl 3,56% tanpa ditambahkan inhibitor. Interaksi langsung antara medium korosif larutan NaCl 3,56% dengan logam menyebabkan terjadinya produk korosi. Terjadi reaksi oksidasi anodik pada logam dengan melepaskan elektron membentuk ion logam menjadi produk korosi, ion logam Fe2+, serta reduksi katodik yang melibatkan penanganan elektron yang dilepaskan. Kemudian terdapat kurva pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak terhadap laju korosi. Berdasarkan gambar nomor 5 yang ini, peningkatan konsentrasi inhibitor ekstrak menghasilkan laju korosi yang semakin menurun. Namun, pada konsentrasi 800 ppm dan 1600 ppm, laju korosinya meningkat kembali. Hal ini dapat terjadi karena inhibitor ekstrak daun jambu biji telah mencapai titik jenuhnya, sehingga ketika ditambahkan lebih dari konsentrasi terjenuhnya, maka kemampuan untuk menginhibisi spesimennya menurun. Kemudian kita lihat pada grafik atau gambar nomor 6, yaitu grafik pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak terhadap efisiensi inhibisi pada waktu 169,5 jam. Efisiensi inhibisi paling tinggi terjadi pada penambahan konsentrasi inhibitor ekstrak 400 ppm yang mencapai 53,03% dengan laju korosinya yaitu 0,0244 mm per tahun, dan pada variasi 800 ppm sebesar 51,89% dengan laju korosi 0,0250 mm per tahun. Konsentrasi inhibitor ekstrak 400 dan 800 ppm mempunyai kemampuan menghambat korosi lebih tinggi pada proses pengkorosian 169,5 jam. Kemudian pengaruh waktu terhadap laju korosi dan efisiensi inhibisinya.
Uji korosif lanjutan dilakukan berfokus pada 3 variasi penambahan konsentrasi inhibitor ekstrak yaitu 0, 400, dan 800 ppm selama variasi waktu 6, 12, 24, 48, 96, 192, dan 384 jam. Kemudian kita lihat grafiknya pada gambar nomor 7, yaitu grafik pengaruh waktu pengkorosian terhadap laju korosi. Pada grafik nomor 7, gambar nomor 7 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi inhibitor ekstrak yang ditambahkan menghasilkan laju korosi yang semakin rendah. Secara keseluruhan, laju korosi semakin menurun seiring bertambahnya waktu perendaman yang semakin lama. Hal ini dikarenakan inhibitor membentuk lapisan pelindung pada permukaan spesimen baja, yaitu spesimen baja yang semakin waktu akan semakin melekat karena terbentuk suatu senyawa yang saling mengikat dengan permukaan spesimen membentuk suatu senyawa baru yang kompleks dan lebih stabil, yaitu senyawa besi dan tanin. Senyawa kompleks tersebut terbentuk dari reaksi antara kandungan antioksidan inhibitor ekstrak dengan jamu biji, yaitu tanin dengan ion logam Fe3+. Nilai laju korosi terendah yang dapat dicapai oleh konsentrasi inhibitor ekstrak 400 ppm adalah pada waktu perendaman selama 192 jam, yaitu 0,0301 mm per tahun dengan efisiensi inhibisinya mencapai 58,21%. Begitu pula dengan konsentrasi inhibitor ekstrak 800 ppm yang dapat mencapai 0,0282 mm per tahun dengan efisiensi inhibisinya 80,87%. Kenaikan laju korosi yang terjadi pada waktu korosian yang lebih dari 192 jam mengartikan bahwa sudah tercapainya waktu jenuh dari kedua konsentrasi inhibitor ekstrak sebagai inhibitor yang digunakan untuk dapat mengakhiri spesimen dengan maksimal. Akibatnya lapisan inhibitor yang terbentuk di permukaan logam pada waktu lebih dari 192 jam kemampuannya semakin melemah. Kemudian ada grafik nomor 8, yaitu pengaruh waktu pengkorosian terhadap efisiensi inhibisi. Berdasarkan gambar nomor 8, terlihat bahwa baik pada variasi konsentrasi inhibitor ekstrak 400 dan 800 ppm sama-sama menghasilkan grafik yang berfluktuasi. Namun, jika dibandingkan secara keseluruhan, terlihat bahwa efisiensi inhibisi pada ekstrak 400 ppm dominan lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi 800 ppm. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ekstrak daun jamu biji menghasilkan yield sebesar 35,99% dengan densitas 0,99 mg per liter dan mengandung antioksidan 4076 ppm. Meningkatkan konsentrasi inhibitor dalam medium NaCl 3,56% menyebabkan laju korosi semakin menurun dan efisiensinya meningkat. Laju korosi terendah dicapai pada konsentrasi inhibitor ekstrak 400 ppm sebesar 0,0244 mm per tahun dan dengan efisiensi inhibisi 53,03%. Pengaruh waktu pengkorosian baja paduan terhadap laju korosi dalam medium larutan NaCl 3,56% pada penambahan konsentrasi inhibitor 400 dan 800 ppm laju terendah dicapai pada waktu 192 jam. Dengan laju korosi 0,031 mm per tahun dan efisiensi 58,21% untuk 400 ppm serta laju korosi 0,0282 mm per tahun dan efisiensi 60,87% untuk 800 ppm. Demikian pembahasan jurnal KRL ini. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembahasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.